Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam mata kuliah Dasar Konversi Energi bersama saya Anima Flow dari Institut Teknologi PLN Jakarta. Dan langsung saja hari ini kita akan membahas motor induksi. Nah, kita akan memberikan pengetahuan tentang pengertian motor induksi. Nah, motor induksi ini adalah motor yang berputar karena adanya tegangan terinduksi yang timbul karena terpotongnya batang konduktor atau rotor oleh medan putar stator. Dua medan putar stator tersebut akan memotong batang konduktor pada rotor seperti yang kita lihat pada gambar, ya. Nah, motor induksi ini merupakan motor listrik arus bolak-balik, atau AC yang paling luas digunakan. Penamaannya berasal dari kenyataannya bahwa motor ini bekerja berdasarkan induksi magnet, induksi medan magnet stator ke statornya, di mana arus rotor motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar atau rotating magnetic field, yang dihasilkan oleh arus stator. Motor induksi sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di industri, maupun di rumah tangga. Motor induksi ini pada umumnya dipakai adalah motor induksi 3 fasa dan motor induksi 1 fasa. Motor induksi 3 fasa dioperasikan pada sistem tenaga 3 fasa dan banyak digunakan dalam bidang industri ini. Kalau untuk motor induksi 3 fasa dioperasikan pada sistem tenaga 1 fasa, yang banyak digunakan pada penggunaan peralatan rumah tangga seperti kipas angin, lemari es, pompa air, mesin cuci dan sebagainya, karena motor induksi 1 fase mempunyai daya keluaran yang rendah. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari motor induksi yang nanti akan kita bahas. Nah, penerapan motor induksi pada dunia industri. Nah, di dunia industri ini banyak digunakan, Penampakannya salah satunya adalah seperti yang pada gambar, Kita lihat ini adalah motor induksi, terdapat housing dan di dalam housing ini ada motornya. Kalau nameplate-nya kita lihat seperti ini motor nih. Contohnya ini adalah motor 3 fasa, 10 ampere, seperti kita lihat, seperti ini, Ini adalah data dari nameplate pada motor induksi. Berikutnya konstruksi. Nah, konstruksi motor induksi. Konstruksi motor induksi pada dasarnya mempunyai 3 bagian penting, yaitu stator, celah, dan juga rotor. Stator ini merupakan bagian yang diam, Stator ini merupakan bagian yang diam, dan mempunyai kumparan yang dapat menginduksikan medan elektromagnetik pada kumparan rotor. Ada juga celah. Nah, celah ini merupakan celah udara tempat perpindahannya energi dari stator ke rotor. Ada celahnya. Dan juga rotor. Nah, di sini ada rotor nih. Nih, rotor merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnet dari kumparan stator yang diinduksi kepada kumparan rotor. Nah, kita bahas lagi tentang stator. Stator, konstruksi stator motor induksi pada dasarnya terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Ada rumah stator, tadi kita udah ingat gambarnya, Ada inisiator dari besi lunak atau baja silikon. Lalu juga ada alurnya, Ada alur, yaitu bahannya sama dengan inti, di mana alur ini merupakan tempat meletakkan belitan kumparan stator, dan juga ada belitan kumparan stator dari tembaga. Kalau rotor, rotor ini ada konstruksi rotor motor induksi terdiri dari bahagian-bahagian sebagai berikut. Yang pertama adalah inti rotor. Inti rotor bahannya dari besi lunak atau baja silikon sama dengan inti stator, Untuk alur, bahannya dari besi lunak atau baja silikon sama dengan inti alur, merupakan tempat meletaknya belitan dari kumparan rotor tersebut. Ada yang ketiga, belitan rotor, itu bahannya terbuat dari tembaga. Lalu ada poros atau as, Di antara stator dan rotor ada celah udara. Nah, yang tadi kita bilang kan, celah udara yang merupakan ruangan antara stator, dan rotor. Pada celah udara ini lewat flux induksi stator yang memotong kumparan rotor, sehingga menyebabkan rotor berputar. Celah udara terdapat di antara stator dan rotor, diatur sedemikian rupa, sehingga didapatkan hasil kerja motor yang optimum.
Bila celah udara antara rotor dan stator itu terlalu besar, maka akan mengakibatkan efisiensi motor induksi itu jadi rendah. Sebaliknya, jika jaraknya terlalu kecil atau sempit akan menimbulkan kerusakan mekanik kesukaran mekanik pada mesin tersebut. Nih, ini kita lihat nih, berdasarkan bentuk konstruksi rotor ada dibagi menjadi dua, motor induksi dengan rotor sangkar, ada juga motor induksi dengan rotor belitan. Ini yang rotor sangkar, ya, stator dan rotor sangkar, ada juga dengan rotor belitan. Prinsip kerja. Nah, prinsip kerja dari motor induksi ini, ya, motor induksi bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dari kumparan stator pada kumparan rotornya. Bila kumparan stator motor induksi 3 fasa yang dihubungkan dengan sumber tegangan 3 fasa, maka kumparan stator akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Ya, garis-garis gaya flux yang diinduksi dari kumparan stator akan memotong kumparan rotornya sehingga menimbulkan IMF atau GGL atau tegangan induksi. Karena penghantar kumparan rotor merupakan rangkaian yang tertutup, maka akan mengalir arus pada kutub rotor. Penghantar kumparan rotor yang dialiri arus ini berada dalam garis flux yang berasal dari kumparan stator, sehingga kumparan rotor akan mengalami gaya Lorentz yang menimbulkan torsi yang cenderung menggerakkan rotor sesuai dengan arah pergerakan medan induksi stator. Medan putar pada stator tersebut akan memotong konduktor-konduktor pada rotor sehingga terinduksi arus, ya. Dan sesuai dengan hukum Lenz, rotor pun akan turut berputar mengikuti medan putar stator. Perbedaan putar stator relatif antara stator dan rotor disebut slip. Jika bertambah beban, ya, akan memperbesar kopel motor yang karenanya, karena ketika bertambahnya beban akan memperbesar motor yang oleh karenanya akan memperbesar arus induksi pada motor, sehingga slip di antara medan putar stator dan putar rotor pun akan bertambah besar, ya. Jadi bila beban motor bertambah, putaran motor cenderung menurun. Jadi ini bisa diingat-ingat waktu praktikum nantinya. Mungkin Anda akan lebih jelas di praktikum. Jika beban motor tuh ditambahkan, ya, maka cenderung putaran rotor cenderung menurun. Nah, pada rangkaian stator terdapat kumparan stator yang ditentukan pada slot-slotnya yang dililit pada sejumlah kutub tertentu. Jumlah kutub ini menentukan kecepatan berputarnya medan stator yang terjadi yang diinduksi ke rotornya. Makin besar jumlah kutub akan menghasilkan makin kecil kecepatan putar medan stator dan juga sebaliknya. Kecepatan berputar medan putar ini disebut dengan kecepatan sinkron, ya. Besarnya kecepatan sinkron adalah sebagai berikut, ya. Lihat. Omega sinkron sama dengan 2 PF, ya, listrik radian, ya, ada 2 PF per P, ya, atau NS sama dengan, ya, NS adalah kecepatan putar sinkron dari medan, ya, medan magnetik stator. NS sama dengan 60 kali F per P, putaran per menit atau RPM, round per meter. Nah, kita lihat nih, slip pada motor induksi. Apabila rotor dan motor induksi berputar dengan kecepatan NR dan medan magnet stator berputar dengan kecepatan NS, maka bila ditinjau perbedaan kecepatan relatif antara kecepatan medan magnet berputar stator terhadap kecepatan rotor disebut juga kecepatan slip yang besarnya sebagai berikut. Kecepatan slip sama dengan NS dikurang NR, ya. Sedangkan persamaan untuk slip adalah sebagai berikut. Frekuensi yang dibangkitkan pada belitan rotor adalah F2, di mana F2 sama dengan NS per NR dikali P, ya, dibagi 120, di mana P sama dengan jumlah kutub magnet stator. Sedangkan frekuensi medan putar stator ada F1, ya. F1 di mana F1 sama dengan NS dikali P dibagi 120. Nah, dari persamaan-persamaan di atas maka akan diperoleh F2 per F1 sama dengan NS kurang NR per NS, sehingga F2 sama dengan S dikali F1. Nah, di sini nih, ya, apabila slip sama dengan 0 karena NS sama dengan NR, ya, maka F2 juga sama dengan 0. Apabila rotor ditahan slip sama dengan 1, maka NR sama dengan 0, maka F2 sama dengan F1. Dari persamaan F2 sama dengan FF1, ya, SF1, diketahui bahwa frekuensi rotor dipengaruhi oleh slip. Oleh karena itu, gegel induksi dan reaktansi pada rotor merupakan fungsi frekuensi, maka besarnya juga turut dipengaruhi oleh slip.
Besarnya GGL induksi efektif pada kumparan stator adalah E1 sama dengan 4,44 F1 N1 PM ya. Dan juga besarnya kalau GGL induksi efektif pada kumparan rotor adalah ini ya, E2S. Oke, seperti ini. Di mana E2 sama dengan GGL pada saat rotor diam. E2S GGL pada saat rotor berputar ya. N1 jumlah linitan primer pada linitan stator, N2 jumlah linitan sekunder pada linitan rotor. Karena kumparan rotor mempunyai reaktansi induktif yang dipengaruhi oleh frekuensi, maka dibuatnya adalah X2S sama dengan 2 kali Pi kali F2 dikali L2 ya, dimana X2S reaktansi pada rotor berputar, sementara X2 adalah reaktansi pada rotor saat dia diam. Nah, kita lihat arus rotor ya. Lilitan rotor dihubungkan dengan singkat dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan sumber. Arusnya diinduksikan oleh flux magnetik ya, bersama P di mana antara stator dan rotor yang melewati celah udara, sehingga arus rotor ini bergantung kepada perubahan-perubahan yang terjadi pada stator. Apabila tegangan sumber V1 diberikan pada stator timbul tegangan E1 yang diinduksikan oleh flux-flux tersebut, yang juga menimbulkan tegangan pada E pada rotor. E2 sama dengan E1 pada saat rotor ditahan, dan S E2 sama dengan E1 pada rotor waktu berputar dengan slip S ya. Besarnya arus rotor I2 akan diimbangi dengan arus stator tapi dengan arah berlawanan, maka flux magnet bersama itu tetap konstan. Ini merupakan diagram vektor motor induksi dengan tinjauan sederhana. Pada slip S ya, arus rotor ditentukan oleh S ya, E2 sama dengan GGL motor ya, dan Z2 atau impedansi motor ya, sehingga didapatkan rumus seperti ini. Ya, I2-nya seperti ini. Ya. I2 lagging atau tertinggal ya. Nah, seperti ini. Berikutnya kita lihat rangkaian ekivalen motor 3 fasa. Gambar di samping ini merupakan rangkaian ekivalen motor induksi 3 fasa ya. Ini merupakan gambar rangkaian ekivalen ya, dengan rotor disesuaikan dengan stator. Untuk menggabungkan rangkaian stator dan rangkaian rotor harus disesuaikan dengan rangkaian stator nih ya. Rangkaian stator ini apabila rangkaian stator disesuaikan terhadap rangkaian stator, apabila rangkaian rotor disesuaikan dengan rangkaian stator ya, maka rangkaian rotor dianggap mempunyai nilai yang sama dengan bayangan dari rangkaian stator itu sendiri, sehingga E2 ini sama dengan E1. Nah, ada daya dan rugi-rugi daya pada motor induksi. Motor induksi memiliki rugi-rugi daya karena di dalam motor induksi terdapat komponen tahanan tembaga dari belitan stator dan rotor, dan komponen induksi belitan stator dan rotor. Rugi-rugi pada motor induksi ini adalah rugi-rugi tembaga, rugi-rugi inti, dan rugi karena gesekan dan hambatan angin. Gambaran ilustrasi penjabaran rugi-rugi daya yang terjadi pada motor induksi diperlihatkan sebagai gambar berikut. Ya. Di mana ada satu daya inputnya P1, porosnya keluar output P2, dan rugi-rugi daya PV. Ya, PV sama dengan P1 kurang P2. Daya aktif mekanik yang ditransfer dari stator melalui celah udara ke rotor, PG sama dengan I2 pangkat 2 dikali R2 bagi S ya. Rugi-rugi daya pada kumparan rotor atau PR2 sama dengan I2 pangkat 2 dikali R2. Sementara daya aktif mekanik yang bermanfaat untuk menggerakkan rotor PM ya, PM sama dengan I2 pangkat 2 dikali R2 ya, 1 kurang S bagi S. Bila dibuatkan perbandingan antara ketiga tadi daya tersebut dengan asumsi rugi-rugi putar diabaikan, maka dapat dibuatkan perbandingan sebagai berikut ya. PG dibandingkan dengan PM dibandingkan juga dengan PR2 sama dengan I1 dibanding 1 kurang S dibanding dengan S. Ya, ada rugi-rugi daya pada kumparan. Nah, rugi-rugi daya pada kumparan stator motor induksi 3 fasa per fasa P1 dapat dibuatkan sebagai berikut. P1 sama dengan I1 pangkat 2 dikali R1. Nah, daya masukan motor induksi 3 fasa per fasa menjadi Pin sama dengan P1 tambah PG. Selanjutnya daya 3 fasa dari motor induksi 3 fasa ini dapat dibuatkan sebagai berikut. Pin 3 fasa sama dengan 3 kali Pin 3 fasa sama dengan PLL dikali IL dikali cos P. Dengan Pi ada perbedaan sudut antara VLL dan IL.
PLL merupakan tegangan antar fasa sistem 3 fasa, satuannya volt, sementara IL adalah arus yang melewati penghantar pada motor induksi 3 fasa dengan satuannya adalah ampere. Nah, kita lihat tadi kita sudah membahas efisiensi, efisiensi motor induksi. Efisiensi motor induksi dapat didefinisikan sebagai perbandingan daya keluaran motor yang digunakan terhadap daya masukannya, yang dapat dirumuskan sebagai berikut, ya. Efisiensi P out dibagi P in dikali 100%, ya, dengan N sama dengan efisiensi motor dalam persen. Faktor-faktor yang mempengaruhi, tadi kan saya bilang itu satu adalah celah, ya, tapi ini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi motor induksi. Yang pertama adalah usia. Motor induksi itu baru pasti lebih efisien. Yang kedua, kapasitas. Bagaimana pada hampir kebanyakan peralatan efisiensi motor meningkat pada laju kapasitasnya. Yang ketiga, kecepatan. Motor dengan kecepatan yang lebih tinggi biasanya lebih efisien. Ya. Yang keempat, jenis rotor. Sebagai contoh, jika motor dengan rotor sangkar biasanya lebih efisien daripada motor dengan rotor belitan atau cincin geser. Ya. Suhu juga pengaruh, ya. Suhu juga pengaruh. Motor yang diinginkan oleh fan dan tertutup total OTEFC lebih efisien dibandingkan dengan motor screen protected drip proof atau SPDP, ya. Ada juga pengulungan ulang motor dapat mengakibatkan penurunan efisiensi dan juga tentunya beban. Ya, kita lihat ini torsi motor induksi. Torsi motor induksi berhubungan dengan kemampuan motor untuk mensuplai beban mekanik. Oleh karena itu, torsi atau T secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. T sama dengan Pm dibagi omega R, di mana omega R sama dengan kecepatan sudut mekanik dari rotor. Kita lihat di gambar. Gambar di atas menunjukkan gambar grafik karakteristik motor, hubungan antara torsi dengan kecepatan motor induksi AC 3 fasa dengan arus yang sudah ditetapkan. Kita lihat, ya, saat motor mulai menyala atau start, ya, saat motor mulai menyala atau start, ya, ternyata terdapat arus nyala awal yang tinggi dengan torsi yang rendah, ya. Lalu 2, ketika mencapai 80%, ya, ketika mencapai 80% dalam kecepatan penuh, torsi berada pada tingkat tertinggi, ya, pull out torque, ya, dan arus mulai turun, ya. Pada kecepatan penuh atau kecepatan sinkron, arus torsi dan stator turun ke 0, ya. Nah, kita lihat hubungan antara torsi dan slip, ya. Pada kecepatan hipersinkron atau kecepatan melebihi kecepatan sinkron, slip negatif biasanya kecil. Mesin beroperasi sebagai generator induksi dengan torsi bekerja dengan arah yang berlawanan dengan putaran medan putar, ya. Saat mesin bekerja pada kecepatan di antara standstill dan kecepatan sinkron dengan slip positif antara 1 dan 0, mesin berputar pada keadaan tanpa beban sehingga slipnya menjadi kecil. GGL rotor juga kecil sekali, ya. Z2 atau rotor circuit impedance hampir R murni dan arus cukup untuk membangkitkan torsi dan memutar rotornya. Selanjutnya, beban mekanik dipasang pada poros sehingga putaran rotor akan makin lambat tapi slipnya naik, ya. GGL rotor naik atau besar maupun frekuensinya menghasilkan arus dan torsi yang lebih besar. Jika motor induksi diputar berlawanan dengan arah putar medan putar, maka masih akan dihasilkan torsi yang bertindak sebagai rem dan terjadinya penyerapan tenaga mekanik. Misalnya mesin dalam keadaan berputar dan slip S, kemudian arah medan putar tiba-tiba dibalik, maka akan terjadi rotor mempunyai slip 2 kurang S. Nah, kecepatan turun menjadi 0 dan dapat dibawa ke kondisi standstill. Cara ini adalah cara pengereman motor dengan disebut dengan plug-in. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk motor induksi. Kita akan lanjutkan untuk dasar konversi energi selanjutnya minggu depan. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Jangan lupa untuk mengisi presensi di kolom chat atau di kolom komentar dengan spasi dengan format NIM spasi nama. Sekian, saya Adi Maklo dari Institut Teknologi PLN dengan mata kuliah dasar konversi energi listrik untuk S1 Teknik Elektro dari Institut Teknologi PLN. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatannya. Sampai jumpa lagi minggu depan dan di waktu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.